mereka akan kebingungan dalam menentukan style trading yang seharusnya mereka gunakan. Grup itu bagus, tapi kan bagus buat orang belum tentu bagus buat lo juga. Nggak ada satu bisnis yang tiba-tiba meledak besar karena instan. Welcome back to our channel. Apa kabar teman-teman trader? Dan juga buat teman-teman yang penasaran ingin belajar trading, nggak ada masalah. Siapa aja boleh nonton konten ini. Karena di sini semua orang boleh belajar. Karena di sini juga kita sharing tentang passion bagaimana menjadi trader yang berkembang, belajar lebih tekun, dan tentu saja kita menginginkan hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Hari ini kita akan bahas tipe-tipe trader. Dan tentu saja kenapa kita harus mempelajari tipe-tipe trader. Ini akan membuat kita paham metode apa yang cocok untuk kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makin hari jumlah trader itu makin banyak. Peminat daripada trading forex, jumlahnya dari aktivitas tradingnya terus meningkat. Dan ini berlangsung dalam skala global. Di konten kali ini, gue akan coba bedah tipe-tipe trader. Dan tentu saja ini penting banget, terutama bagi para pemula yang serius belajar ya, di garis bawahi. Dan secara umum, trader yang terjun di dalam trader forex itu dapat kita kelompokkan dalam dua jenis kategori, yaitu berdasarkan perilaku transaksi dan berdasarkan jangka waktu transaksi. Langsung to the point. Kita start dari bahas trader berdasarkan perilaku transaksi. Kita tahu ya, transaksi jual beli ini adalah aktivitas krusial dalam melakukan trading forex. Yang bisa buat lo untung atau rugi itu karena transaksi jual beli tadi, atau sell atau buy. Motivasi seorang trader melakukan transaksi ini pun juga beda-beda. Macam-macam antara satu trader dengan trader yang lainnya. Ada yang paham bahwa ini butuh proses, ada juga yang ketika dia mulai pengen kayak instan, tapi juga ada trader itu dia justru tujuannya cuman iseng. Tiap orang kan beda-beda, isi kepala beda-beda meskipun yang dilakukannya sama. Gua pengen nanya nih, kira-kira motivasi lo jadi trader apa? Mudah-mudahan motivasi lo adalah proses dan belajar. Karena gue yakin nggak ada satu bisnis yang tiba-tiba meledak besar karena instan. Gue selalu ingat pepatah, jangan berhenti belajar karena hidup nggak pernah berhenti mengajarkan. Begitu juga market, setiap hari selalu ada hal baru, setiap hari selalu ada pelajaran yang baru. Ingat banget dengan quotes ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini dengan belajar dan disiplin. Berbagai macam kategori trader berdasarkan perbedaan pengambilan keputusan dalam transaksinya. Yang pertama adalah trader fundamental. Trader yang menggunakan analisa fundamental sebagai metode analisisnya. Trader ini akan memusatkan perhatiannya pada berbagai data atau berita ekonomi dalam mengambil keputusan transaksi. Biasanya trader fundamental ini melihat berita terkait dengan mata uang tertentu sebelum mengambil keputusan transaksi. Biasanya trader tipe ini juga mengamati data-data ekonomi suatu negara, situasi politik, geopolitik, karena hal tersebut akan berpengaruh pada penguatan atau melemahnya kurs mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Pada dasarnya, analisa fundamental lebih cocok kita gunakan untuk trading jangka panjang. Tapi ada juga data ekonomi yang bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Sifatnya hanya insidensial saja. Jadi, nggak perlu heran jika ada trader fundamental yang bisa menahan posisi mereka selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang lebih lama lagi. Biasanya trader fundamental ini sangat pede dengan analisa dan udah prepare dengan money management yang sangat baik. Ditambah mereka sangat disiplin dalam menandai data-data ekonomi yang akan dirilis. Yang kedua, trader teknikal. Trader teknikal ini berbeda dengan fundamental. Trader teknikal biasanya lebih cuek dengan data-data atau berita ekonomi apapun sebagai dasar pengambil keputusan. Tipe trader ini berpendapat bahwa harga pasar tidak bergerak dengan sembarangan angka namun mengikuti pola tertentu, dan mereka berusaha untuk follow pergerakan harga dari waktu ke waktu dan berusaha menemukan polanya. Dalam melakukan analisa, data yang umumnya dipakai adalah grafik, pergerakan harga, dan volume perdagangan, serta berbagai indikator-indikator andalan para trader teknikal. Yang ketiga, trader mix. Ini tipe trader yang mengkombinasikan antara fundamental dan teknikal. Biasanya mereka coba mix masing-masing keunggulan. Jadi analisa fundamental dan teknikal ini digabungkan untuk mengidentifikasi pergerakan harga, dan dalam praktek ya mereka tetap menggunakan analisa fundamental untuk menentukan arah pergerakan harga, tidak langsung mengambil keputusan transaksi tanpa memperhitungkan analisa
teknikal. Begitu juga sebaliknya. Yang nomor 4, trader spekulan. Nah, tipe trader ini biasanya dia hanya mengamati analisa fundamental dan teknikal cuma sesekali aja. Biasanya mereka menggunakan feeling dalam mengambil keputusan transaksinya. Dan biasanya mereka ya mau nggak mau udah harus siap kehilangan uang dalam jumlah besar. Karena biasanya trader spekulan ini mereka menggunakan volume yang gede atau ya namanya aja udah pakai feeling, udah pakai perasaan. Jadi jujur gue kurang sependapat dengan cara seperti ini. For your info, banyak banget orang yang senang seperti ini. Ya nggak salah, selama udah tahu resikonya, kita kan nggak bisa atur. Yang nomor 5, trader pelin-pelan. Trader tipe ini adalah trader yang tidak memiliki landasan kuat untuk mengambil sebuah keputusan transaksi. Nah, biasanya trader ini punya minat. Mereka biasanya lebih suka dengar kata orang lain dalam mengambil keputusan. Biasanya kalau dia punya teman, dia nanya, lu nge-sell nggak nih? Lu nge-buy nggak nih? Gue ikut dong. Terus ikut grup ini, ikut grup itu. Ya nggak salah, namanya belajar. Percayalah, tiap trader itu punya style yang berbeda. Jadi setiap grup yang dia ikuti, saya yakin nggak mungkin cara tradingnya sama. Tetapi secara logika, metode yang berubah-ubah itu justru bisa jadi bumerang bagi para trader, khususnya pemula. Karena mereka akan kebingungan dalam menentukan style trading yang seharusnya mereka gunakan. Jadi kenapa bisa bilang begini? Ya biasanya karena FOMO. Dengar grup ini bagus, dengar grup itu bagus, tapi kan bagus buat orang belum tentu bagus buat lo juga. Kita coba bahas trader berdasarkan jangka waktu transaksi. Di dalam pasar forex ini ada 3 jenis. Kita bahas mulai dari scalper. Scalper merupakan sebutan untuk trader yang memegang paham scalping. Scalping itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya scalp atau lompatan kutu atau lompatan kecil. Nah, trader scalping itu happy aktivitasnya jika dia sering melakukan transaksi walaupun keuntungannya cenderung lebih kecil, tetapi dia senang dengan melakukan transaksi yang sering. Jadi seorang scalper tuh bisa aja transaksinya sehari bisa lebih dari 2 kali, 5 kali, 10 kali, ya bisa berkali-kali untuk masuk ke pasar. Karena mungkin passionnya di situ. Bahkan bisa lebih, bisa kurang. Dasar analisa scalper ini adalah biasanya analisanya pergerakan tren dari grafik mikro atau micrographic. Biasanya scalper itu fokusnya kepada indikator pada chart. Indikator yang biasa dipakai para scalper itu dalam menganalisa tren biasanya salah satunya adalah moving average yang paling favorit. Rata-rata target scalper itu biasanya antara 10 sampai 15 pips per trade. Pendapat saya itu nggak dianjurkan buat pemula karena fluktuasi harga yang terjadi pada time frame tersebut itu sangat cepat karena time frame-nya kecil dan sehingga bisa mempersulit proses sebuah analisa harga. Dan biasanya tentu saja yang dihantam adalah psikologis yang akan kena impact. Kelemahan dari tipe trading scalper ini adalah karena kesehariannya scalper selalu melihat perkembangan grafik 1 sampai 10 menit. Jadi kalau misalnya grafik berbalik arah dengan cepat, maka mau nggak mau scalper ya suka nggak suka ya harus tutup posisi atau cut loss. Dengan prinsip demikian, apabila misalnya dilakukan sering, frekuensi kerugian lebih dari sekali dan berulang-ulang, tentu saja kalau diakumulasikan bisa jadi kerugian yang besar ya. Dan biasanya kalau pemula melakukan ini bisa-bisa jadi over analyze. Yang kedua, day trader atau intraday trader. Day trader merupakan istilah bagi trader yang menutup atau membuka posisinya di hari yang sama. Tapi bisa juga disebut dengan trader harian. Selain melakukan transaksi secara harian, day trader nggak jarang menahan posisinya. Pergerakan bisa juga sih berhari-hari, tergantung target yang ingin dicapainya. Nah, dasar analisa day trader biasanya menggunakan analisa fundamental dan teknikal. Jadi kedua analisa ini dipertimbangkan dan biasanya target daripada day trader itu adalah mulai dari 50 sampai dengan 150 pips per transaksi. Intraday atau day trader terbiasa juga melakukan analisa pergerakan itu dengan menggunakan time frame besar, mulai dari time frame daily atau time frame H4 atau bisa disebut per 4 jam. Day trader tidak memerlukan waktu lama untuk terus-menerus memantau chart. Biasanya mereka udah menentukan batas kerugian. Biasanya target profitnya udah ditentukan dan target ruginya juga udah dibuat dengan menggunakan stop loss. Stop loss juga ditentukan tidak sembarangan. Seorang day trader yang baik wajib menyesuaikan level stop loss dengan manajemen keuangan yang mereka terapkan. Yang ketiga, swinger. Jenis trader ini biasanya membuka posisi untuk target jangka panjang. Mereka dapat menahan transaksi mereka terus berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan nggak jarang juga bisa bertahun-tahun ya, tergantung masing-masing orang. Dan biasanya itu target minimal daripada seorang swinger itu minimal tuh 300 pip ke atas dalam per transaksinya. Analisa seorang swinger udah pasti adalah analisa fundamental. Swinger berpikir bahwa keadaan makro suatu negara
Saudara, berita fundamental yang kuat itu bisa menggerakkan harga ratusan poin. Seorang swinger biasanya tidak memperhatikan sebuah berita fundamental yang sifatnya kecil-kecil. Jadi dia selalu memperhatikan nih berita fundamental forex yang besar yang punya impact kuat dalam posisi transaksinya. Cara kerja swinger sebenarnya hampir sama day trader, yaitu menganalisa pergerakan time frame besar dan memperhatikan time frame yang besar dan mengeksekusinya tentu saja time frame yang lebih kecil. Setelah kita jelaskan tadi, kira-kira kamu trader yang seperti apa nih? Kenapa kita bahas? Ya karena siapa tahu lo semua jadi paham apa yang perlu dipelajari dan apa yang harus dibenahi, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus ditingkatkan, karena evaluasi itu adalah kunci daripada keberhasilan seorang trader. Semoga konten ini bermanfaat. May Allah bless you all.